saya mengucapkan selamat dan sukses atas dilantiknya Kepala Desa Waimetal, Pak Muhammad Amin, salah satu kader PKS yang hari ini diamanahkan untuk menjadi Kepala Desa Waimetal, salah satu desa yang paling maju di Maluku. Ya, ini kesempatan, peluang dan juga tantangan untuk di masa kepemimpinan beliau ini memimpin Waimetal 5 tahun ke depan. Ya, sudah tentu masyarakat menaruh harapan banyak bahwa desa ini dalam kepemimpinan Pak Amin juga sama dengan kepemimpinan kepala-kepala desa sebelumnya, bahwa tentu komunikasi dan juga kepercayaan, perhatian dan kebersamaan, kolaborasi bersama masyarakat untuk memajukan desa ini ke depan jauh lebih maju. Nah, dalam hal ini terutama di dalam sektor pertanian, ya, komoditi tanaman pangan sebagai salah satu desa desa transmigrasi, ya, desa transmigrasi. Dia dekat dengan kota Ambon, ya, kota provinsi. Sudah tentu ini pasar dan potensi untuk di hilirnya sebenarnya sudah bagus gitu, ya, artinya dekat gitu. Tinggal di hulunya perlu juga bersama-sama untuk bagaimana meningkatkan tanaman pangan yang menjadi salah satu komoditi unggulan di sini, ya. Dan sebagai anggota Komisi 4 tentu bisa juga bersama-sama bekerja sama untuk memajukan desa ini, karena program-program dari kementerian bisa kita akses untuk datang ke sini, kita tingkatkan lagi produktivitasnya dan juga bawa dampak kesejahteraan itu untuk Waimetal sebagai salah satu desa yang menjadi fondasi. Ibu salah satu anggota DPR RI yang kemarin cukup banyak memberikan buat sebagaimana tadi juga dalam sambutan saya menyampaikan agar Waimetal menjadi soko guru, membagi pengalamannya ke desa-desa lain yang ada di Kecamatan Kairatu dan Seram Barat pada umumnya, baik Kairatu, Desa Kairatu ataupun di Kecamatan Inamosol, di Waihatu, Hatusua terutama, ya, sebagai kakak dalam spirit orang Masudara, dan juga Nurwe dan desa-desa yang lain. Itu artinya membangkitkan semangat untuk bisa mengolah potensi-potensi yang ada ini menjadi nilai tambah. Artinya jangan sampai Waimetal maju sementara kakaknya yang lain justru tertinggal. Nah, ini juga harapan saya gitu, yang saya titipkan kepada Pak Amin sebagai kepala desa agar bisa bersama-sama. Kalau misalnya ini mau dijadikan kawasan sentra pertanian atau sentra yang bisa maju untuk ketahanan pangannya, mari kita sama-sama berkolaborasi, bekerja sama agar mudah-mudahan bisa menjadi modeling, ya, model untuk program ini di uji cobakan juga atau dijalankan juga di desa-desa yang lain ataupun di sentra kawasan yang lain, mungkin di Buru misalnya ataupun di Maluku Tengah misalnya. Nah, sini sudah ada, kita coba bikin mapping pemetaan ke depan, ya, desain 5 tahun dalam konsep spirit orang Basudara ini dalam komoditi pertanian, kira-kira berhasil tidak gitu. Nah, ini harapan saya sebagai anggota DPR Komisi 4, nah, siap untuk membantu dan juga menginginkan ini bisa jadi, karena jika konsep ini jadi tentu Maluku secara umum juga bisa kita rubah paling tidak kultur sosial dalam hal ini bicara tentang pertanian. Ini kira-kira begitu. Ibu, mungkin yang terakhir, Ibu apa makan bergizi gratis, harapan saya dia bisa menyasar seluruh sekolah-sekolah yang ada di Provinsi Maluku gitu. Artinya namanya program nasional sudah tentu untuk seluruh provinsi yang ada di Indonesia gitu. Dan dari daerah juga, ya, kalau bisa proaktif juga gitu. Mungkin ada persyaratan-persyaratan yang harus dilengkapi gitu, ya. Kita harus juga proaktif gitu untuk bisa menyampaikan apa saja
dalam memenuhi persyaratan-persyaratan itu sehingga tidak ada kendala-kendala yang berarti. Siap. Oke, Bu. Kita kira meminta tanggapan Pak Gubernur yang dilantik. Mungkin boleh. Kalau ada Boleh. Iya. Lanjut aja. Ya, tanggapan untuk gubernur yang baru dilantik, mudah-mudahan bisa bersama-sama berkolaborasi menjaga trust kepercayaan masyarakat yang ada dan juga bisa menyusun program-program strategisnya untuk Maluku maju ke depan, ya sebagaimana mereka sampaikan Lawamena. Gitu, ya. Jadi kalau Lawamena itu kan ya artinya berlari cepat gitu, berlari ke depan dan dia akan maju dalam satu konteks transformasi begitu ya. Dalam konteks transformasi itu dalam konteks mungkin lebih dari transformasi adalah akselerasi ya. Sebuah motivasi. Jadi, ya, Bu? sebuah motivasi Karena ya. memang sesama rekan dari Iya, Senayan. Ya, sesama oke. rekan dari Senayan sudah tentu tahu gitu ya, bagaimana pola koordinasi, pola komunikasi, jejaring dan keterlibatan seluruh stakeholder yang ada untuk bisa menjawab ataupun bisa menjadikan itu semua sebagai variabel-variabel utama pembangunan, stakeholder pembangunan, terutama program strategisnya semisal Lumbung Ikan Nasional yang disampaikan, hilirisasi hasil-hasil perikanan, diversifikasi hasil pertanian, perikanan, perkebunan dan lain-lain sebagainya. Ini tentu menjadi salah satu kekayaan bagi Maluku untuk bisa maju. Jadi jika Maluku punya potensi yang kaya, harusnya masyarakat juga sejahtera. Siap. Mungkin ke bupati terpilih. Sama juga dengan bupati terpilih. Ya, bupati terpilih juga kita tahu bahwa Seram Barat ini punya potensi yang besar. Potensi pertaniannya, potensi perikanannya, potensi masyarakatnya. Gitu. Jadi keanekaragaman masyarakat yang ada di Seram bagian barat ini tentu punya kekayaan kultur tersendiri, kultur yang kaya, yang khas. Bupati terpilih harus bisa untuk mengayomi semua unsur-unsur ataupun perbedaan-perbedaan agar disatukan dalam satu tujuan kerja, dalam satu kemajuan Seram Barat dan juga dalam bekerja sama dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat. Oke, Bu.